Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuni dengan NIM 46220008, Prodi Sosiologi Agama A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil UAS saya di semester 2 ini, yang berjudul Akhlak yang muncul dari ibadah toharoh. Dalam akhlak ibadah toharoh mengacu kepada etika dan perilaku seseorang yang mencerminkan kemuliaan hati. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam tasawuf. Yang pertama, kemurnian hati. Yang kedua itu kemurnian tindakan. Yang ketiga, kemurnian pikiran. Dan yang keempat, kemurnian ucapan. B. Toharoh. Toharoh artinya bersuci atau membersihkan diri dari yang berbentuk najis. Menurut syara, toharoh adalah yang dihukumi wajib sholat seperti berwudu dan bersih dari hadas dan najis. Toharoh menurut pembagiannya ada dua, yaitu toharoh lahiriah dan toharoh batiniah, di mana toharoh lahiriah ini adalah membersihkan diri dari lingkungan tempat tinggal, dari hadas dan najis yang berupa kotoran. Yang kedua ada toharoh batiniah, di mana toharoh batiniah ini adalah membersihkan batin dan dosa. Selanjutnya C. Dimensi akhlak dalam bertoharoh. Bertoharoh akan banyak melahirkan sifat dan sikap, nilai dan pesan yang berdampak pada seseorang. Dalam dimensi ini, nilai dan pesan yang terlahir dalam toharoh ini adalah: yang pertama, adanya pengawasan. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tampilan bersih dan rapi. Yang keempat, hormati simbol-simbol agama yang sakral. Yang kelima, selalu sadar dan tidak lalai. Selanjutnya yang D, yaitu hubungan toharoh dengan konteks akhlak tasawuf. Hubungan ibadah toharoh dengan konteks akhlak tasawuf. Toharoh juga termasuk ke dalam ilmu fikih. Tentang toharoh tidak hanya berkaitan dengan ilmu fikih, namun ada juga makna tasawuf di dalamnya. Ilmu tasawuf berhasil memberikan corak ilmu batin terhadap ilmu fikih, di mana corak yang dimaksud adalah khusyuk. Jadi seorang ahli fikih haruslah bertasawuf, dan begitupun sebaliknya, seorang ahli tasawuf harus mendalami ilmu fikih, di mana pengalaman fikih ini sama juga dengan tasawuf. Islam adalah agama yang sangat mengutamakan kesucian dan juga kebersihan, baik secara lahir dan batin, di mana ibadah juga tidak sah dilakukan ketika seseorang itu dalam keadaan kotor atau bernajis. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan ibadah seperti sholat, itu harus dalam keadaan yang bersih dan suci. Secara sederhana, ibadah toharoh dapat membentuk manusia menjadi lebih baik. Toharoh menjadi faktor utama dalam melakukan ibadah, di mana terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu adalah sucikan badan dari hadas dan najis dan juga dari kotoran. Selanjutnya yang kedua itu adalah membersihkan seluruh anggota badan
dan perbuatan yang mengandung dosa. Selanjutnya yang ketiga adalah mensucikan hati dari perbuatan yang keji. Selanjutnya yang keempat adalah mensucikan jiwa dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci di setiap tingkatan adalah sebagian dari amalan bagi diri seseorang. Ada yang dinamakan tingkat bersuci, di mana tingkat bersuci ini adalah tingkat yang paling sempurna, yang itu hanya dimiliki oleh para nabi. Bersuci dari setiap tingkatan sudah termasuk dari setiap setengah amal, karena setiap amal selalu bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana inti dari semuanya yaitu tentang thaharah. Inti dari thaharah ini adalah bersuci, di mana seseorang dapat melakukan sholat hanya dengan wudhu. Setelah berwudhu baru seseorang dapat melakukan sholat dengan keadaan bersih. Dan diperintahkan kepada seseorang untuk membersihkan diri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersuci. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam UTS akhlak tasawuf ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.